Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk melanjutkan pembelajaran kita sebagaimana mestinya. Baiklah Ananda Ibu, sebelum melaksanakan pembelajaran, Ananda Ibu sudah melaksanakan mandi, memakai pakaian yang rapi, sarapan, dan jangan lupa berdoa sebelum belajar agar diberi kemudahan oleh Allah dalam menuntut ilmu pembelajaran pada hari ini. Baiklah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang jaring-jaring bangun ruang. Hari ini kita akan membahas tentang volume bangun ruang. Baiklah, Ananda Ibu bisa membuka bukunya halaman 96. Ya, mulai dari 94. Sebelum mempelajari volume bangun ruang, apa tujuan pembelajaran kita? Di sini tujuan pembelajaran kita agar kalian dapat menentukan volume prisma, tabung, kerucut, limas, dan bola. Baiklah, kita ingat kembali pembelajaran kita. Ya, di kelas 5 Ananda Ibu sudah belajar cara menentukan volume kubus dan balok. Ya. Jadi, pada pembelajaran kali ini kamu akan belajar cara menentukan volume prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Coba ingat kembali tentang volume. Apa itu volume? Ada yang tahu? Ya, volume adalah isi atau banyaknya ruang yang dapat ditempati oleh satu objek atau benda. Ya, Ibu ulang di sini. Kita pelajari yang pertama adalah kubus. Kubus. Ini bentuk volume kubus. Volume kubus kita tahu adalah sisi kali sisi kali sisi atau disingkat dengan S kali S. Ya, untuk lebih jelasnya Ibu ambil contoh. Tentukan volume kubus yang memiliki sisi 5 cm. Bagaimana cara penjelasannya? Boleh Ananda, Ibu simak. Tadi kita tahu volume kubus itu tadi adalah V sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Ya, kita masukkan saja V sama dengan sisinya tadi berapa? Ya, 5 ya. Berarti 5 dikali 5 dikali 5 cm. Ya, ini semuanya cm ya nak, Bapak Ibu. Jadi V sama dengan 5 dikali 5 berarti 25 dikali 5. Ya, 25 dikali 5 berarti volumenya sama dengan 125 cm kubik. Kita tahu volume kubus itu satuannya adalah kubik. Ya. Satuannya adalah kubik. Kita lanjutkan.
kedua, volume balok. Ini adalah bentuk balok. Volume balok itu kita tahu panjang kali lebar kali tinggi. Contohnya, tentukan volume balok yang memiliki panjang 5 cm, lebar 2 cm, dan tinggi 3 cm. Sama halnya dengan kubus tadi, ya. Langsung saja kita masukkan volumenya. Berarti di sini ya, Ibu coretkan V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, V sama dengan, kita masukkan panjangnya tadi adalah 5 ya. 5 panjangnya dikali lebarnya 2 dikali tingginya 3. Berarti sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10 dikali 3. Berarti 10 kali 3 volumenya sama dengan 30 cm kubik. Mudah ya? Oke, baik. Kita lanjut ke berikutnya. Bangun datar yang ketiga, yaitu volume prisma tegak segitiga. Prisma adalah bangun ruang yang berbentuk dan ukuran alas tutupnya sama. Ingat, bentuk-bentuk prisma itu, perhatikan bentuk-bentuk prisma ada 4 ya. Yang dilihat dari prisma itu dinamakan prisma dia, berarti alas dan tutupnya berbentuk bangun datar. Apa? Nah, misalkan prisma tegak segitiga, berarti alas dan tutupnya, alas dan atapnya berbentuk segitiga. Misalkan prisma segi N, berarti bentuk alasnya berbentuk segi 4. Atau prisma segi 5, berarti alas dan tutupnya berbentuk segi 5. Begitu seterusnya, berarti dia dinamakan berdasarkan alas dan tutupnya. Nah, tapi kita hari ini fokuskan pembelajaran volume prisma tegak segitiga. Ya, volume prisma tegak segitiga dapat ditentukan dari volume balok. Terlihat bahwa bentuk prisma tegak segitiga sama dengan bentuk setengah balok. Jadi, volume prisma itu, ini diperhatikan, ini adalah balok tadi. Jika dibagi 2, dia jadi bentuk setengah balok. Jadi kalau digabungkan kembali, ya, prismanya akan berbentuk kembali seperti balok, ya. Nah, jadi rumusnya tadi volumenya itu sama dengan setengah ini tadi karena setengah dari balok, ya, kali volume balok itu tadi panjang kali lebar kali tinggi, ya, yang mana volume prisma sama dengan setengah dari panjang di sini adalah sebagai alas bangunnya kali tinggi, di sini tinggi adalah tinggi alasnya dikali tinggi prisma, berarti di sini T-nya tinggi prisma. Jadi volume prisma adalah perkalian antara luas alas dengan tinggi prisma. Intinya adalah volume prisma itu sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Yang mana luas alas itu adalah karena berbentuk segitiga, alasnya berarti luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Ini sudah juga belajar di kelas 5. Ya. Mempelajari bangun luas dari bangun-bangun datar. Untuk lebih jelasnya,
Perhatikan contoh. Jika alas prisma tegak segitiga di samping adalah segitiga siku-siku, tentukan volumenya. Nah, ini ya. Jadi, lebih jelasnya kita ke contoh. Di sini alasnya adalah 24. Alas segitiganya 24. Tingginya 32. Dan tinggi prismanya adalah 35. Jadi, untuk mengerjakannya, kita langsung masukkan ke rumusnya. Ya. Jadi, volumenya tadi, volumenya sama dengan luas alas kali tinggi. Jadi volumenya sama dengan, karena luas alasnya tadi berbentuk segitiga, apa rumus luas alas segitiga? Setengah kali alas kali tinggi kali tinggi prisma. Ibu singkat dengan TP, tinggi prisma. Jadi tinggal masukkan angkanya. Volume sama dengan, dalam kurung biar jelas, setengah kali alasnya itu tadi, alasnya adalah 24 dikali tingginya 32, tinggi alas ya. Tutup kurung dikali tinggi prisma. Berapa tinggi prisma? Iya. Ini tinggi prismanya 35. Ya, dia dalam semua satuan sentimeter. Oke, kalau seperti ini dalam kurungnya dulu kita kerjakan terlebih dahulu. Volume sama dengan, ini bisa dicoret ya nak. Setengah sama 24 sama-sama dibagi 2. Berarti dapatnya 12 ya. 12. Jadi tinggal kita kalikan saja. 12 dikali 32 dikali 35. Jadi volume prisma itu sama dengan, ayo, berapa? 12 kali 35? 32 dikali 35. Ya. Jadi hasilnya adalah 13.000. 13.440 cm3. Nah, itulah hasil akhirnya. Ya. Dari perkaliannya tadi 12 kali 32 kali 35 hasilnya 13.440. Oke, baik. Semoga Ananda Ibu memahaminya. Ibu lanjutkan. Yang keempat, volume tabung. Ini bentuk gambar tabung. Tabung adalah prisma yang alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Yang mana volume tabung dapat ditentukan dengan cara berikut. Volume tabung itu sama dengan luas alas kali tinggi tabung. Jadi volume tabung, luas alas tabung itu berbentuk lingkaran. Jadi luas lingkaran sudah kita pelajari di semester 1 yang lalu. Luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat kali tinggi tabung. Ya, kali ini kali tinggi tabung. Di mana pi itu bisa saja 22/7 atau 3,14. Tergantung dari apanya?
Iya, jari-jarinya ya. Kalau jari-jarinya kelipatan 7 dipakai 22/7. Kalau jari-jarinya tidak kelipatan 7 dipakai 3,14 ya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Berapa liter volume tabung pada gambar di samping? Ya, liter itu sama dengan kalau dibentuk jadikan sama dengan desimeter kubik ya. Oke, kita masukkan rumusnya tadi. V sama dengan luas alas kali tinggi, yang mana luas alas tabung itu berbentuk lingkaran, berarti V R kuadrat kali tinggi ya, sama dengan di sini Ibu ambil V-nya 22/7 kali 3,5 kali 3,5, yaitu R-nya adalah nih 3,5 dikali tinggi tabung ini 8 ya, kali T. Nah, jadi sama dengan maaf bukan kali T, langsung kita masukkan nak ya. Di sini tadi kali tinggi tabungnya itu adalah 8. Jadi berapa dia volumenya? Sama dengan kita kalikan keseluruhannya ya. 22 kali 3,5 kali 3,5 kali 8. Karena tidak bisa disederhanakan, jadi langsung semuanya kita bagi 7 ya. 7 sama 3,5 tidak bisa sederhanakan, jadi langsung kita kalikan saja ya. 22 kali 3,5 kali 3,5 dikali 8 sama dengan 2156, baru dibagi 7 bagi 7 sama dengan ya, jadi volume akhirnya sama dengan 308 cm kubik. Semoga Ananda Ibu memahaminya. Baik, Ibu lanjut. Yang kelima, volume 5 segi 4. Ini volume 5 segi 4. 5 segi 4 adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi 4 dan sisi-sisi tegaknya berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Ya. Volume 5 segi 4 dapat ditentukan dari volume kubus yang telah kamu pelajari di kelas 5 tadi. Perhatikan penjelasan berikut ini. Ananda Ibu bisa membuka bukunya halaman 100 ya, halaman 100. Untuk memperhatikan gambar di halaman 100 bagian kedua, jika kubus ABCDEFGH di samping dibelah menurut diagonal ruangnya, yaitu AG, CE, HB, dan DF, akan diperoleh 6 5 segi 4 yang sama dan sebangun. Salah satu 5 segi 4 yang terbentuk adalah tinggi A, B, C, D. Ya, yang mana volume kubus tadi sama dengan 6 kali volume 5. Volume 5 sama dengan 1/6 kali volume kubus
1/6 kali AB kali BC kali CG. Berarti 1/6 kali luas alas kali 2T. Didapat hasil akhirnya 1/3 kali luas alas kali T. Yang mana volume limas itu sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ya, V limas itu ada volume limas, LA itu luas alas limas, tinggi itu adalah tinggi, T itu adalah tinggi limas. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Alas limas pada gambar berikut berbentuk persegi. Hitunglah volume limas segi 4 tersebut. Nah, ini gambarnya berbentuk persegi. Jadi kita menghitung volume limas. Nah, kita tahu tadi V sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Yang mana kita masukkan langsung sama dengan 1/3 kali luas alasnya tadi berbentuk persegi, ya. Apa rumus persegi, mencari persegi, mencari luas persegi yaitu sisi kali sisi. Sisi kali sisi kali tinggi prisma, tinggi limas, ya. Tinggi limas. Nah, kita masukkan aja lagi sama dengan 1/3 kali sisinya tadi 15 dikali 15 dikali tinggi prisma yaitu 20, ya. 20 cm. Jadi sama dengan, ini bisa kita coret ya. Nih, sama-sama dibagi 3. 15 bagi 3 hasilnya 5. Jadi tinggal kita kalikan saja. 5 dikali 15 dikali 20. Oke, berapa tuh, Nak? Ayo, siapa yang bisa menghitungnya? 5 dikali 15 dikali 20 hasilnya adalah 1.500. Ya, jadi sama dengan 1.500 cm kubik. Nah. Ya, jelas ya? Oke, baiklah, Ibu lanjutkan ke bangun ruang berikutnya. Ya. Kerucut. Yang keenam adalah volume kerucut. Kerucut, ini perhatikan gambar kerucut. Kerucut adalah limas yang alasnya berbentuk lingkaran, ya. Yang mana volume kerucut dapat diilustrasikan mirip seperti volume limas. Sebuah limas jika rusuk-rusuknya diperbanyak terus-menerus menjadi limas segi N dan akan menyerupai kerucut. Bisa Ananda Ibu buka bukunya halaman 102. Ya, jadi volume kerucut dinyatakan sebagai berikut. Volume kerucut itu sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi prisma. Ya, atau tinggi kerucut nih. Maaf ya, Ibu salah. Bukan tinggi prisma, tetapi tinggi kerucut. Karena kita belajar tentang kerucut. Ya, di sini tinggi dari kerucut, bukan prisma ya, Nak. Ya, maaf, Ibu salah. Lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Sebuah kemasan makanan berbentuk kerucut dengan jari-jari alas 21 cm dan tinggi kemasan 30 cm. Tentukan volume makanan tersebut, ya. Sama halnya dengan volume limas tadi, ya. Jadi volume kerucut sama dengan tadi apa volumenya? 1/3 kali luas alas kali tinggi.
Ya, berarti sama dengan sepertiga luas alas kali luas alasnya. Luas alasnya berbentuk lingkaran, berarti luas lingkaran. Pi kali R kuadrat kali tinggi kerucut. Ya, tinggi kerucut. Ya, tinggi kerucut. Kita masukkan langsung angkanya 1/3 kali V-nya ayo berapa? Iya, 22/7 kali R-nya, iya jari-jari adalah 21. 21 kali 21, 21 dikali 30. Nah, ya. Di sini langsung bisa kita sederhanakan. Sama dengan ini yang pertama. 7 sama 21. Sama-sama dibagi 7. Berarti 21 bagi 7 hasilnya 3. Mana lagi? Iya ini. 3 dengan 3. Nah, hasilnya 1. Jadi tinggal kaliannya 1 kali 22 kali 1 kali 21 kali 30. Ayo berapa hasilnya? Sama dengan, kita langsung kalikan 22 dikali 21 dikali 30. Hasilnya iya. 1 kali 22 dikali 1 dikali 21 dikali 30. Hasilnya adalah 13.860. Satuannya adalah cm kubik. Ya, semoga Ananda Ibu memahaminya. Oke, baik. Ibu lanjut yang terakhir, yaitu volume bola. Bola adalah bangun ruang yang permukaannya memiliki jarak yang sama dengan titik pusatnya. Ya, ini volume gambar bola. Ibu langsung saja ke volumenya. Volume bola dapat ditentukan dari volume tabung. Ya, penjelasannya bisa dilihat di halaman 104 pada buku matematikanya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 3V bola sama dengan 4 volume tabung. Jadi volume bola sama dengan 4/3 kali volume tabung. Yang mana volume bola sama dengan 4/3 volume tabung tadi luas alas kali tinggi tabung. VR kuadrat kali tinggi tabung. Karena tinggi tabung sama dengan panjang jari-jari bola, maka volume bola itu adalah 4/3 kali VR pangkat 3. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Diketahui panjang jari-jari sebuah bola adalah 21 cm. Tentukan volume bola tersebut. Ya, kita langsung masukkan saja ke rumus. V sama dengan 4/3 kali VR pangkat 3. Ingat bola itu pangkat 3 ya, volumenya. Jadi langsung dimasukkan sama dengan 4/3 kali 22/7 kali jari-jarinya 21 dikali 21 dikali 21. Ya, bisa sini kita sederhanakan. 7 sama 21. Sama-sama bagi 7 hasilnya 3. Oke, yang mana lagi nak? Iya, 3 sama dengan 3 hasilnya 1. Jadi tinggal kita kalikan. Ini tadi 4, ya sisanya 4 kali 22 kali 1 kali 21 kali 21. Jadi hasilnya sama dengan 4 kali 22 adalah 88, ya kan? Dikali 1 kali 21 kali 21, ya 21 kali 21 berapa nak? Iya, 441. Nah, baru langsung dikalikan
88 dikali 441. Jadi hasilnya adalah 38.808 cm kubik. Oke, baiklah. Semoga Ananda Ibu memahaminya. Ya, pada intinya volume itu adalah luas alas kali tinggi. Ya, luas alas kali tinggi. Tetapi dilihat jika luas alasnya berbentuk persegi berarti luas persegi yang dituliskan, ya. Yang hanya membedakan saja kerucut dan limas. Kalau kerucut dan limas di depannya kita tambahkan sepertiga, ya, sepertiga. Kalau untuk bola kita tambahkan di depannya 4/3, ya, dikali pi r pangkat 3, ya, pi r pangkat 3. Nah, dah. Baiklah, semoga Ananda Ibu memahaminya. Untuk menambah kepemahamannya seperti biasa, Ibu berikan latihan, ya. Latihannya ada 5 soal. Pertama, kerjakan latihan 3 halaman 96 nomor 3. Nomor 2, kerjakan latihan 4 halaman 99 nomor 1 bagian B saja. Nomor 5, kerjakan latihan 5 halaman 101 nomor 1 bagian A saja. 4, kerjakan latihan 6 halaman 103 nomor 1 bagian C saja. Nomor 5, kerjakan latihan 7 halaman 105 nomor 1 bagian F saja. Oke, baiklah, sampai di sini dulu pertemuannya. Ibu tutup pembelajarannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.